Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Bilqis, 11, siswi kelas 5 SD yang ditemukan tewas di rumahnya di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Pelaku diketahui bernama Suparman, 53, alias Bledus, seorang buruh tani yang ditangkap di kediamannya di Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Sragen, pada Selasa, 9 Juni 2026, sekitar pukul 23. Penangkapan tersebut mengungkap sejumlah fakta baru, mulai dari motif pembunuhan, upaya pelaku menghilangkan jejak, hingga riwayat kejahatan Suparman yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Berdasarkan penjelasan polisi, berikut 5 fakta terbaru kasus pembunuhan Bilqis di Sragen. Pelaku ditangkap setelah 5 hari penyelidikan. Bilqis ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, pada Jumat, 5 Juni 2026. Saat ditemukan oleh ibunya, Dewi Sri Lestari, 34. Korban masih mengenakan seragam sekolah dan mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Sejak kasus tersebut terungkap, Satreskrim Polres Sragen bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan intensif. Setelah 5 hari penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Suparman di rumahnya. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari mengatakan pelaku kini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Motif ingin merampas motor dan ponsel korban. Polisi mengungkap motif sementara pelaku melakukan pembunuhan adalah untuk mengambil barang berharga milik korban. Barang yang menjadi sasaran pelaku yakni sepeda motor Honda Vario dan telepon seluler milik Bilqis. Sementara ini tersangka masih pelaku tunggal, kata Dewiana dikutip dari Kompas.com, Rabu, 10 Juni 2026. Setelah menghabisi korban, pelaku membawa kabur motor dan ponsel tersebut. Temuan ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa pembunuhan dilakukan dengan motif pencurian disertai kekerasan. Buang pakaian ke Bengawan Solo dan jual motor ke Klaten. Usai melakukan aksinya, Suparman diduga berusaha menghilangkan jejak. Kapolres mengungkapkan, pelaku membuang kaos dan celana yang digunakan saat beraksi di sekitar Sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah sudah ketemu, kaos dan celana pelaku, ujar Dewiana, dikutip dari Kompas.com, Rabu. Selain itu, motor Honda Vario dan ponsel milik korban juga sempat dijual ke wilayah Klaten, Jawa Tengah. Polisi kini telah menemukan dan mengamankan barang-barang tersebut. Honda Vario sempat dijual kepada seseorang dan ini orang yang membeli sudah kita amankan, jelasnya. Sementara itu, penyidik masih mendalami penggunaan uang hasil penjualan barang milik korban. Jejak darah hingga sidik jari jadi petunjuk penting sebelum menangkap pelaku. Polisi mengumpulkan berbagai barang bukti dari lokasi kejadian. Kasatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Praseno mengatakan penyidik menemukan jejak kaki berlumuran darah, alat yang diduga digunakan pelaku, bantal yang diduga berkaitan dengan kejadian, hingga sejumlah benda lain di sekitar TKP. Tim identifikasi juga berhasil mengamankan sidik jari laten dari lokasi kejadian. Barang bukti yang kami temukan cukup signifikan, termasuk jejak darah, alat yang diduga digunakan pelaku, serta sejumlah benda di sekitar lokasi kejadian yang saat ini masih kami dalami keterkaitannya, ungkap Catur, dilansir dari Kompas.com, Rabu. Berbagai barang bukti tersebut kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan petunjuk lain hingga mengarah kepada identitas pelaku. Bilqis disebut menjadi korban ketiga pelaku. Fakta yang tak kalah mengejutkan adalah Suparman ternyata merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Menurut Kapolres Sragen, pelaku pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa yaitu pencurian dengan kekerasan, kata Dewiana. Yang pertama korban wanita meninggal dunia. Yang kedua korbannya waria juga meninggal dunia, ujarnya. Ananda Bilqis korban yang ketiga, lanjut Dewiana. Polisi kini masih mendalami berbagai aspek perkara, termasuk kemungkinan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku dengan melibatkan ahli. Atas perbuatannya, Suparman dijerat pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.